Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari beberapa koleksi yang berada di etalase ini sobat. Karena beberapa yang saya review kebanyakan itu yang berada di etalase sebelah sini. Nah yang sini dan juga yang sebelah sini. Kalau untuk yang sebelah, nah etalase yang hitam ini jarang sekali saya review untuk di koleksi-koleksi yang berada di sini. Nah itulah kenapa ini sudah saya siapkan sobat, sudah saya siapkan 5 pusaka. Saya ambil secara acak, sudah saya siapkan di atas meja. Nah berada di luar sini. Nanti kita akan mereview seperti apa wujud dari kelima buah pusakanya. Dan di sini pun juga kalau Anda melihat ini masih belum tertata ya. Jadi ini memang untuk di pusaka-pusakanya sebagian ini masih saya warangkan. Nah, ini cuma ada warangkannya saja. Nah, untuk dibilangnya ini saya warangkan. Nah, ini di sini pun juga ada yang sebagian menunggu. Nah, menunggu untuk diservis warangkanya. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari kelima buah pusakanya. Nah, ini adalah 5 buah pusaka yang saya ambil dari etalase hitam, yang saya ambil secara acak sobat. Nah kebanyakan ini kalau Anda melihat untuk di warangkanya ini kebanyakan adalah Gayaman Sulu. Nah cuma untuk yang satu ini berbeda sendiri, nggak tahu ini kira-kira untuk di warangka seperti ini masuk di Jawa Timuran ataukah apa. Nah daripada penasaran seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya, kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat BMC, ini adalah kelima buah pusakanya. Ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda sebagai bahan perbendaharaan dalam pengetahuan kita bersama tentang dunia Tosan Aji. Tapi sebelum itu saya pun juga ingin menawarkan kepada Anda, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari minyak pusaka. Nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi. Ini adalah minyak pusaka yang selalu saya rekomendasikan kepada para penonton saya ataupun juga para pelanggan saya, karena saya pun juga memakai minyak pusaka ini sobat. Untuk di minyak pusakanya sendiri wanginya itu kalem, jadi tidak menyengat. Dan juga untuk di karakter ini minyaknya dia tidak lengket sobat. Jadi dia minyaknya karakternya tidak lengket, jadi tidak mudah menyerap debu atau juga kotoran, dan juga tidak mudah menyerap karat. Nah karena apa? Karena memang tidak lengket. Nah ini seperti ini, mungkin di antara sobat ada yang sedang membutuhkan minyak pusaka. Nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Oke, kita akan mereview dari pusaka yang pertama dulu. Nah pusaka yang pertama yang kita review di pusaka ini dulu sobat. Nah ini sebagai apa ya, sebagai pengetahuan pemberitahuan bahwasanya pusaka ini sebenarnya dulu sudah pernah ditawar seseorang sobat. Nah ini pusakanya sendiri ini mungkin bisa dikatakan pusaka sederhana, tetapi kalau kita melihatnya ini ada sebuah keistimewaannya. Nah nanti seperti apa sih keistimewaannya ini, sebelum itu ini kira-kira kalau menurut sobat BMC ini masuk di warangka model mana ini kira-kira, apakah Jawa Timuran ataukah yang lainnya? Karena bentuknya ini seperti ini, bentuknya ini tidak umum ya. Jadi kalau menurut saya loh ya, ini saya mendapatkan warangka yang model kayak gini kok kayaknya cuma ini gitu loh. Nah untuk di pendoknya sendiri ini saya ganti, ini pendok selorok kemalu merah sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah pusakanya ini dia dapurnya memang sederhana, tetapi dia punya pamor yang istimewa kalau menurut saya. Nah kalau Anda melihat di sini pamornya apa sih Mas Tony keistimewaannya? Nah di bagian atas ini sampai ke tengah bilah dia pamornya adalah pamor melati sinebar sobat. Nah ini, sedangkan di bagian bawahnya, nah ini pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Nah ini di dalam satu pusaka ini ada 2 pamor, tidak bolak-balik tetapi dia atas bawah. Jadi yang di atas ini pamornya melati sinebar, sedangkan di bagian bawah ini pamornya adalah pamor pedaringan kebak sobat. Nah ini coba Anda amati, ini adalah pusaka yang dulu pernah ditawar oleh seseorang. Kalau nggak salah dulu pernah ditawar 6 juta ini dari salah satu pelanggan saya dan juga penonton saya nih. Coba Anda amati ini sobat. Nah ini adalah sebuah pusaka yang dia punya keunikan tersendiri karena dia memiliki 2 pamor. Nah, 2 pamor dan dia berada di atas dan juga di bawah. Nah, di atas bawahnya ini pamornya berbeda.
Oke, ini adalah pusaka yang pertama yang memiliki keistimewaan tersendiri. Dia memiliki dua pamor berbeda, atas dan juga bawah. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini seingat saya untuk di warangkanya, warangka aslinya. Ini adalah warangka aslinya, dia gandar iras. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya, sobat. Nah, ini adalah dapurnya, bisa dikatakan agak susah-susah gampang kalau kita mencari di peredaran dunia Tosan Aji. Ini kalau menurut saya dapurnya adalah dapur jalak ruwuh. Nah, dia ada gusennya di bagian pinggirnya ini, sobat, sampai ke bagian atas. Dan dia odo-odonya sangat jelas sekali. Nah, ini adalah dapurnya, dapur jalak ruwuh dengan pamor bonang serenteng. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pamor yang banyak sekali dicari oleh para kolektor Tosan Aji, karena untuk di tuahnya diyakini cocok sekali diagem seorang yang kayak pengusaha gitu loh, sobat, orang-orang kaya lah. Karena pamor bonang serenteng ini pun juga masuk dari pamor-pamor istimewa. Ini kalau nggak salah dulu tak dapatkan dari teman Klaten kalau untuk yang ini, sobat. Nah, pamornya bagus loh ini. Dan di bagian ini bagian pejetannya, nah ini atau belumbangannya, ini ada pamor seperti kayak pamor telogo membeng, sobat. Nah, dan pamornya ini dia bersap-sap seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali untuk di pamor dari pusaka ini. Nah, oke, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pamor bonang serenteng. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda, sobat. Kerisnya ini kesannya tangkas. Kesannya tangkas dan juga enak gitu loh, dalam dipandang itu enak banget gitu. Nah, ini adalah pusaka yang kedua, sobat. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, ini pusaka yang ketiga ini bisa dikatakan agak langka di dunia Tosan Aji. Ini warangkanya dari kayu telesium nginden, sobat, memakai pendok selorok kuningan. Nah, ini pusakanya sudah bisa dikatakan sudah nyandang. Dan untuk di pusakanya sendiri pun juga termasuk dari dapur langka. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini kalau Anda melihat, sobat, dia memiliki dua sogokan. Nah, tapi dia terus menyatu. Nah, sogokannya ini sampai ke ujung bilah. Nah, ini menurut dari keterangan teman saya, pemiliknya, ini adalah dapurnya dapur Anoman. Nah, mungkin Anda ada yang punya pendapat lain, Mas, kalau untuk yang itu adalah dapur yang lain, bukan Anoman gitu maksudnya. Monggo kita di sini berdiskusi bersama-sama. Tapi kalau menurut dari keterangan teman saya, pemilik dari pusaka ini pusaka ini dapurnya adalah dapur Anoman. Nah, ini kalau Anda melihat dia ada keunikan tersendiri. Jadi dia punya dua sogokan dan dia menyatu sampai ke ujung bilahnya. Ini yang saya katakan bahwasanya untuk di pusaka ini memang tergolong langka, sobat. Nah, pusakanya bagus dan juga ini masih tergolong utuh. Dan kalau Anda melihatnya seperti ini kira-kira masuknya di pamor apa, sobat? Nah, apakah pamor nyanak? Kalau untuk saya, pamor nyanak itu kan pamor yang tidak begitu jelas kira-kira itu membentuk pamor apa. Itu adalah pamor nyanak kalau menurut saya. Jadi ini untuk di pusakanya termasuk dari pusaka yang langka. Ini adalah dapurnya dapur langka di dunia Tosan Aji yang selama ini saya ketahui, sobat. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita akan melihat untuk di pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat ini adalah pusaka sebenarnya koleksi pribadi saya. Karena pusaka ini, sobat, ini sudah sangat lama sekali saya miliki. Dan menurut dari keterangan teman saya, ini saya dapatkan dari teman saya Trowulan. Nah, waktu itu seingat saya, dari keterangan teman saya itu dia mendapatkan dari salah seorang kolektor. Jadi kolektor kalau nggak salah daerah Surabaya untuk di pusaka ini. Warangkanya ini masih warangka gawannya. Begitupun juga dengan pendoknya. Jadi ini adalah masih gawannya semua ini seingat saya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya.
Nah, ini adalah dapurnya, dapur Panimbal sobat. Nah, dapur Panimbal, dan untuk di pamornya adalah pamor ular lulut. Dan dia kalau Anda melihat sobat, untuk di kembang kacangnya dia nguku bimo dan juga gagah banget untuk di kembang kacangnya. Nah, keistimewaannya apa di pusaka ini? Pusaka ini sudah saya warangi dan baunya sobat, ini tidak bisa hilang dari wangi baunya yang pertama. Jadi saya menargetkan pusaka ini memang aroma dari pusakanya dia punya ciri khas tersendiri. Dia wanginya itu wangi apa ya? Wanginya itu enak banget dan khas dari mungkin loh ya, mungkin dari pemiliknya dahulu, mungkin dia punya minyak khusus atau juga diberikan wewangian seperti kayak diasapi. Karena apa? Karena untuk di bau wanginya ini sobat, dia tidak bisa hilang meskipun sudah saya warangkan. Nah, ini saya dari balik ini, dari balik kamera ini sebenarnya agak jauh dari saya. Ini sudah tercium aromanya, di aroma wanginya. Saya teringat dengan salah satu pusaka saya. Saya dulu juga pernah punya pusaka dapur jalak. Saya lupa jalak apa kemarin tuh. Itu dimahari oleh salah seorang penonton saya. Itu dia pun juga mengeluarkan dari bau wangi dari pusakanya. Jadi wangi alami dari pusakanya. Meskipun tidak dikasih minyak, itu pun juga sudah wangi. Nah, kebetulan sobat, saya jadi teringat. Ini pun juga sama. Jadi pusaka yang satunya selagi sudah termahar dengan yang ini. Nah, ini saya dapatkan dari satu orang, sama-sama dari trawulannya. Untuk di pusaka yang jalak yang sudah termahar itu sebenarnya dulu sudah saya incar, sudah lama di beliau gitu loh. Tapi terus akhirnya termahar ke salah satu pelanggan saya dan juga penonton saya. Nah, tinggal pusaka yang ini sobat, yang sama-sama baunya itu mengeluarkan bau wangi. Nah, ini coba Anda mati. Mungkin di antara sobat ada yang apa ya, sedang mencari atau juga menginginkan sebuah dapur yang unik yang punya wewangian khusus. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Dapurnya ini adalah dapur Panimbal sobat, dan untuk di pamornya adalah pamor ular lulut. Nah, kembang kacangnya nguku bimo, keren banget ini untuk di pusakanya. Dan kalau Anda melihat di bagian sini, nah di bagian janurnya ini dia ada pamornya, pamor bawang sebungkul sobat. Jadi di satu bilah pusaka ini ada dua pamor, yaitu pamor ular lulut dan juga bawang sebungkul. Dan pusaka ini dia punya aroma khas dari pusakanya gawannya. Pusaka wanginya ini loh. Nah, ini wanginya ini saya nggak tahu ini kira-kira wangi apa gitu loh. Tapi ini untuk diwanginya sudah sangat lama yang seperti ini. Jadi saya dapatkan dulu dari teman saya di Trawulan, dia memang sudah wangi. Karena apa ya? Karena memang sudah waktunya diwarangi, akhirnya saya warangi. Setelah diwarangi pun juga wanginya ini tidak bisa hilang sobat. Ini adalah salah satu dari keunikan tersendiri dari dunia Tosan Aji. Oke, ini adalah pusaka yang keempat, yang mana pusaka ini sudah sangat lama sekali saya miliki dan menjadi salah satu dari koleksi pribadi saya sobat. Kita lanjut untuk di pusaka yang kelima. Nah, pusaka yang kelima ini dia saya buatkan warangka baru sobat, dari kayu telesium nginden. Nah, dan dia ini gandar iras. Karena untuk di warangka aslinya ini sudah sangat tidak layak sekali. Akhirnya saya pesankan khusus ke tukang warangka saya, dan untuk di pendoknya ini pun juga saya belikan secara tersendiri. Nah, ini coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, sekedar informasi bahwasanya pusaka ini sebenarnya dalam memaharinya saya itu agak dalam merayunya itu agak susah gampang, agak alot gitu. Karena beliau pun karena pemiliknya sobat itu masih sangat suka sekali dengan pusakanya gitu loh. Itulah kenapa agak alot dalam merayunya gitu. Dapurnya ini adalah dapur tilam upi sobat. Nah, ini dapur tilam upi, dan menurut dari keterangan pemiliknya ini adalah pamornya pamor junjung derajat. Nah, ini biasanya keris-keris dengan pamor junjung derajat ini biasanya lebih lebih ini agak menonjol kalau saat-saat pemilihan kepala daerah, kepala desa,
atau pemilihan legislatif itu seperti itu. Itu banyak sekali yang keluar garis-garis dengan pamor junjung derajat sobat, karena memang untuk dituanya kan diyakini dalam hal kederajatan bisa menunjang karir seseorang khususnya dalam hal kepangkatan dan juga kederajatan. Itu seperti itu. Nah, coba Anda amati untuk di pusakanya seperti ini. Ini adalah dapurnya. Untuk di pamornya kalau Anda melihat sobat, ini masih sangat jelas banget ya. Dari untuk di pamornya masih sangat jelas banget, dan untuk di pamornya ini adalah termasuk dari jenis pamor yang istimewa yang juga banyak sekali dicari oleh para penggemar isoteri dalam hal kepangkatan dan juga kederajatan. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.